Wih, sudah 25.000 subscriber nih. Harus ngasih tahu Aki nih. Ki. Mana beli? Cara gue balik nah. Oh iya. Kita 25.000 subscriber coy. 25.000? Kenapa 25.000 aja? Oh, pada bisa ini kan bisa. Duduk. Ada bisa nih, duduk sini, tunggu sini, tunggu. Apa sih? San sedikit napa? Datang-datang bikin rusuh. Duduk dulu. Gini ya, Mbah. Saya kemarin minta 100.000 subscriber. Kenapa yang datang cuma 25.000? Asisten saya bilang cuma datang 25.000. Ini nggak sesuai perjanjian kita loh, Mbah. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Duduk dulu. Kita bicarakan semuanya secara baik-baik. Duduk dulu. Mbah santet nih. Pokoknya saya minta penjelasan ya, Mbah. Sekarang saya minta penjelasan, Mbah. Kamu tuh harusnya bersyukur bisa dapat 25.000 subscriber. Coba lihat teman-teman kamu yang lain. Subscriber mereka di bawah kamu semua, tapi mereka nggak ada marah-marah seperti ini. Kamu tuh harusnya bersyukur. Nggak bisa gitu dong, Mbah. Perjanjian kita kan 100.000 subscriber. Semua ritual sudah saya lakukan. Ini penyalahgunaan santet ini, Mbah. Nggak sesuai perjanjian. Kamu kira mudah nyantet 100.000 orang buat subscribe kamu? Kipak. San sedikit kenapa? Kenapa jadi Mbah yang marah-marah? Oh, ya, mama. Intinya seperti ini, kamu harus belajar menerima kenyataan. Hidup ini bukan tentang apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu hadapi. Jadi jangan kecewa kalau realita tidak sesuai ekspektasi. Ya udah, Mbah. Makasih sudah berusaha nyantet 25.000 orang buat subscribe. Ya, aku syukuri aja deh. Tapi janji ya, 100.000 harus tetap dilakukan. Ya udah, Mbah janji, Mbah akan memperluas santet Mbah pakai VPN nanti. Sekarang kamu pergi menemui 25.000 orang yang sudah subscribe kamu. Mungkin mereka sekarang sedang menunggu kamu. Iya sih, Mbah, habis ini aku bikin Q&A sama mereka. Ya udah, sana silakan. Oke, sesuai janji kita bikin Q&A di 25.000 subscriber ya. Sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian. Bang, gimana cara supaya bisa merasakan hal-hal gaib? Apakah harus buka mata batin dulu? Kalau dari ilmu yang aku dapat dari Paranormal Journey, orang-orang yang bisa melihat itu memang ada anugerah dari Tuhannya gitu. Jadi walaupun dibuka mata batin, kemarin aku buka mata batin ya nggak bisa lihat apa-apa juga karena emang nggak ada punya bakat itu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya bakat itu ya mungkin bisa ya. Kalau istilahnya itu indigo lah seperti itu. Oke. Berapa habis kuota untuk upload YouTube? 4 giga satu video. Bang, hafal rukun Islam nggak? Nantang, Boy. Nantang. Dikiranya kita ini barbar gini nggak hafal rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Nggak ada bagi yang mampu, nggak ada, semua mampu. Kita naik haji nanti, oke? Optimis harus naik haji. Kenapa nggak explore tempat-tempat serem lagi, Bang? Oke, sebenarnya kita itu masih explore. Cuman karena terbatas akan alat dan juga budget, jadi kita sebulan sekali lah cukup. Nomor WA-nya berapa, Kak? Kalau itu di DM aja lah ya kan. Jangan di sini gitu ya. Di DM di Instagram, nanti kita bahas selanjutnya gimana. Aplikasi editingnya apa, Bang? Adobe Premiere Pro CC versi 2015. Berapa isi dompet lu, Bang? Kita cek aja ya kan. Apa sih, Mbah? Jatah buat Mbah mana? Harus ada dong. Adil dong. Aduh, duit lagi baru mau ngecek. Ini kita mau ngecek uang, bukan mau ngasih Mbah. Aduh. Ini. Gitu dong. Makasih. Aku tuh miskin gara-gara Mbah itu sebenarnya. Banyak banget biaya santetnya, Bay. Next. Yang mau saya tanyakan dari dulu, tim kamu berapa gajinya? WK. Nah, jadi pembagian gaji untuk tim itu per video ya. Jadi berapapun videonya nanti ada persenannya. Jadi tidak ada gaji per bulan semacam itu. Jadi kalau misalnya videonya viral, ya kita makan sama-sama uangnya. Kalau misalnya nggak ada, ya kita sama-sama nggak ada makan uangnya. Punya pacar nggak? Sebenarnya tergantung dari yang nanya sih. Kalau yang nanya itu cantik, biasanya dijawab jomblo. Kalau misalnya biasa aja yang nanya ya dijawab ada pacar. Jadi tergantung.
Aku mau berhenti jadi beban keluarga, gimana caranya bang? Intinya seperti ini, kalau misalnya kamu tidak bisa memberi orang tua, setidaknya kamu tidak menyusahkan orang tua, apalagi sampai memeras duit orang tua. Itu. Ki, minta pendapat kamu, kenapa laki-laki selalu manis di awal, bosan di akhir? Kalau masalah percintaan biar Om yang jawab ya. Biar Om yang jawab ya. Oke. Sebenarnya laki-laki itu ketika melihat kalian di awal, itu hanya nafsu saja sebenarnya. Jadi dia bergebu-gebu untuk mendapatkan hati kalian. Tapi ketika kalian sudah didapatkan, hati kalian sudah didapatkan, ya nafsunya sudah berkurang. Santai saja nafsunya. Nafsunya ke cewek lain lagi. Makanya dia bosan dengan kalian. Makanya jangan cari laki-laki yang nafsuan. Carilah laki-laki yang tulus mencintai kalian. Nah itu susah sih, sulit ya. Populasinya kurang ya udah. Nah, kurang, sangat kurang. Jadi kalau misalnya dapat, pertahankan. Jangan dihianati. Itulah. Sebagai lelaki, kakak merasa bersalah atau tidak? Misalkan kakak ada ngechat cewek kayak say hello gitu, kayak ngajak kenalan padahal kakak sendiri udah punya cewek. Dan parahnya lagi cewek kakak baru aja tahu kalau kelakuan kakak gitu selama ini. Dan enaknya kakak ngasih alasan cuma temenan aja. Ya itu kembali lagi ya, sebenarnya tergantung dari jenis pertemanannya. Jenis pertemanannya itu kepada hal-hal yang umum kah, atau kepada hal-hal yang menjurus ke hubungan berdua. Dan jangan lupa dilihat prioritas laki-laki itu siapa, teman yang tadi atau pacarnya. Seperti itu. Kalau misalnya prioritas teman, berarti sudah ada something tuh antara mereka berdua. Oke? Ya logikanya sih seperti ini. Ketika kita sudah menikah, ada istri di rumah, terus laki-lakinya berteman dengan wanita lain. Apakah itu make sense? Bang, kalau sampai kiamat hutang negara belum lunas, nanti di akhirat itu dosanya ditanggung presiden atau dibagi rata sama rakyatnya? Semua itu ditanggung elit global. Bang, bantu sindir teman yang gak bayar utang. Oke, kalau misalnya kalian tidak bayar utang kepada orang, walaupun kalian masuk surga, sudah di depan pintu surga, kalau kalian belum bayar utang, kalian disuruh balik cari orangnya. Itu. Kenapa semua cowok itu sama aja? Karena kamu mencarinya di tempat yang sama terus. Oke, jadi misalnya di lingkungan yang sama. Jadi coba kamu explore ke tempat-tempat yang lebih agamis, ya kamu akan mendapatkan cowok yang lebih beragama. Kalau misalnya kamu ke tempat fuckboy, ya kamu bakalan ketemu fuckboy terus. Jadi semua itu sebenarnya tergantung dari lingkungan yang kamu miliki. Gimana menurut kakak Nisa Sabian jadi pelakor? Oke, jadi gini ya. Dokter itu kerjaannya ngobatin orang. Tapi dokter sendiri bisa sakit nggak? Bisa kan? Bisa kan? Nah, sama seperti itu. Pelantun agama, pelantun syair agama, ya dia pun bisa melakukan kesalahan seperti kita. Sama, seperti itu. Itu analoginya. Ya daripada ngomongin Nisa Sabian ya, dosa aku juga lebih banyak daripada Nisa Sabian. Kalau misalnya dibuka aibnya, lebih banyak aku sebenarnya dosanya. Ya kan, Ru? Setuju? Nah, setuju. Makanya nggak usah urus dosa-dosa orang, urus dosa masing-masing. Bertobat. Amin. Room tour dong bang. Oke, jadi yang pertama dulu kain hitam ya. Ini kain hitam sengaja buat dipasang di sini karena di sini kadang bawa cewek, jadi kalau nggak pakai kain hitam ketahuan kan. Paham kan kameramen kan? Oh iya. Lanjut ke mikrofon dulu ya. Mikrofon ini agak sedikit mahal ya bagi aku. 400.000 ya, itu mahal bagi aku 400.000, tapi kualitasnya bagus. Mereknya Taver mereknya ya. Oke, terus prosesor editing ini laptopnya laptop Asus, jadi RAM-nya itu 800 GB. Jadi kalau main PUBG itu nggak ada nge-lag, malahan kalau sebelum kita nembak tuh udah nembak duluan. Itulah laptop ini, oke. Nah sekarang lanjut ke mouse-nya ya, mouse gaming biasalah yang kalian bisa beli di internet ya kan. Terus apa lagi ini? Kipas ya, kipasnya ini sangat penting buat aku buat ngedit ya. Karena biasanya laptop itu kalau misalnya dipaksa terus temperaturnya itu sangat tinggi, jadi harus pakai kipas. Dan yang terakhir, nah ini aku masih pakai splitter ya, namanya splitter karena kalau pakai sound card nggak mampu beli gitu. Makanya subscribe Eki biar bisa beli sound card ya, biar suaranya lebih bagus. Tapi pakai ini cukup bagus sih, jadi nggak perlu pakai sound card untuk sementara. Lanjut sini. Oke, nah sekarang kursinya ya biasa aja ya, nggak ada kursi gaming. Nanti sih mau beli sih kursi gaming, cuman belum ada duit. Oke, tripod masih tripod yang murahan yang bisa kalian beli di pasar. Terus lightingnya agak mahal nih sini, 200 ribuan lah. Bagus lightingnya, tapi masih pakai baterai yang tuh, baterai ABC, baterai alkalin seperti itu. Tripod sama seperti biasa. Nah sekarang yang terakhir ini background ini sebenarnya konsepnya ya kali tambah itu sebenarnya hidup kita tuh selalu berkali-kali lipat rezekinya dan juga bertambah umurnya. Itulah filosofinya ya kan. Nah kalau yang ini ya nggak ada sih, seni aja dari ini yang ngecat paman aku, jadi seni dari dia aja.
Gimana kasih nilai 1 sampai 10 kameramen berapa? Sampai 10 lah. Nah, berapa? 11. 11. Oh, itulah memang. Oke, jadi itu aja room tour kita. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bang, video pertama apa? Video pertama itu remix kalau nggak salah ya Baby Shark. Iya kan, Bro? Baby Shark kan awal? Iya, Baby Shark kan ya. Jadi aku tuh dulu ngeremix seperti itu gitu. Terus viral Baby Sharknya makanya lanjutnya itu. As YouTuber yang backgroundnya dari Trap City ya gimana baba. Mohon jawab ya kak. Dengan pertanyaan aja aku udah bingung kan. Apalagi jawabnya. Suka cewek berhijab atau enggak? Jelas, Ukti. Ya kan, Boy? Ya jelas, Ukti. Ukti is the best. Next. Siapa yang paling kamu suka di antara tim Barbar? Wah, ini mengadu domba, woi. Mengadu domba. Kalau misalnya aku bilang suka dengan Nurul, yang lain nanti ngambek, ya kan? Nah, jadi suka semuanya. Nah, itulah. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu. Bang, apa Mbak Kiki nggak cemburu? Kadang kamu di DM banyak cewek. Kalau cemburu itu pasti cemburu. Cuman ya kita profesionalitas aja gitu. Kasih tips untuk lancar ngomong dong. Kalau aku pribadi cara lancar ngomong ke cermin. Terus kalau pas di WC daripada kalian gabut ya belajar ngomong. Belajar menyapa orang, belajar menyapa penonton. Terus kalau misalnya di motor juga kalau misalnya gabut ya tinggal cerita-cerita buat konten aja seperti itu. Jadi nanti akan terlatih tersendiri. Oke. Next. Kak, kenapa yang good looking selalu dihargai? Ya kalau misalnya kita beli barang pun yang paling bagus ya pasti kita tengok dong. Ya kan? Ya kan, setuju kan? Jelas, makanya daripada kita mengeluh kenapa good looking dihargai, lebih baik kita meng-good lookingkan diri. Nah, itu yang lebih penting. Rawat diri itu nggak perlu mahal-mahal. Mulai dari kebersihan. Nah, itu aja dulu. Kalau sudah kebersihan, ya insya Allah good looking. Itu aja. Kapan nikah bang? Aku tidak bisa menentukan apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Terima kasih buat pertanyaan kalian ya. Pertanyaannya sangat ada yang mendidik, ada yang menghibur, ya kan bro? Ya, ada yang mendidik, ada yang menghibur, ada yang sembrono juga pertanyaannya seperti itu ya. Terima kasih lah, oke? Jadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terbaca ya karena aku tuh cuma ngasih 24 jam untuk Q&A-nya. Jadi selama 24 jam siapa yang bisa submit itu yang aku bacakan. Jadi kalau misalnya kalian tidak dibacakan artinya kalian terlambat. Seperti itu ya. Karena aku tidak ingin terlalu lama karena ingin segera membuat videonya. Oke. Jadi terima kasih 25.000 subscriber sudah membantu Eki sampai 25.000 subscriber. Semoga tahun ini bisa 50.000 juga, bahkan 100.000 kalau bisa. Amin. So stay tune terus di channel Eki. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya and see you around. Belum, Cuk. Oh, pengumuman. Kenapa? Tadi sudah 25. 2005. Tadi sudah 20 musim. Alusat suara Bang, gak nyarinya. Bari tak mau. Kamu kira mudah? Kamu kira mudah nyuruh nyantet tuh? 2, 1. Intinya seperti ini. Aduh apa? Kamu tuh harusnya bersyukur sudah dapat 20. Apa ya? Udah tahu sih. Ada anak anjing.